sobat pendengar, selamat datang di podcast Suara Negeri. Ruang bincang hangat seputar ASN, wawasan kebangsaan, dan peran kita dalam menjaga Indonesia tetap kokoh. Bersama saya kali ini kita bersama dengan Pak Riki, kita akan mengupas tema yang sangat strategis hari ini, yaitu ASN dan wawasan kebangsaan dalam konteks tugas dan fungsi RRI. Telah hadir bersama kita narasumber spesial, yaitu Pak Riki, seorang CPNS dari LPPRRI Batam. Apa kabar, Pak? Ya, halo Pak Restu. Baik, baik, baik kabarnya Pak Restu. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak. Oke Sebagai Pak Restu. ASN, banyak yang menganggap kita hanya pelaksana teknis di balik meja. Tapi sebenarnya, apa sih makna dari peran ASN dalam konteks kebangsaan? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Sebelumnya terima kasih Pak Restu telah mengundang saya di podcast Suara Negeri ini. Jadi ASN itu bukan hanya sekedar pegawai. Di sini kita adalah bagian dari sistem kenegaraan yang bertanggung jawab langsung atas tiga fungsi utama kita sebagai ASN. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik. Yang kedua ada pelayan publik, di mana sebagai ASN kita harus menjadi pelayan publik yang baik, terkhusus di mana tempat kita bekerja di Satuan LPPRRI ini. Kemudian yang ketiga ada perekat dan pemersatu bangsa, di mana kita sebagai ASN juga harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa, terutama di lingkungan sekitar tempat kita bekerja. Nah, jadi fungsi ketiga inilah yang erat kaitannya dengan wawasan kebangsaan Pak Restu. ASN harus menjadi teladan dalam mencintai tanah air, menjaga persatuan, dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam kehidupan kita sehari-hari Pak Restu. Mungkin begitu ulasan singkat tentang ASN Pak Restu. Jadi, ASN itu tidak cukup sekedar hanya pintar kerja ya, Pak, tapi juga harus punya jiwa nasionalisme yang kuat sepertinya ya, Pak. Nah, benar sekali Pak Restu. Jadi, tanpa semangat kebangsaan, ASN itu bisa kehilangan arah dan hanya menjadi birokrat teknis, di mana ada yang cuman mungkin absen kerja terus pulang, ada yang hanya datang kerja tetapi jiwanya itu tidak menjadi seperti ASN yang sesungguhnya, dan ASN seperti itu merupakan bukan ASN yang menjadi abdi negara yang sejati. Mungkin begitu Pak Restu. Oke, baiklah, kita masuk ke konteks selanjutnya itu RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurut Bapak, apa peran strategis ASN yang bertugas di RRI dalam menjaga wawasan kebangsaan? Eh, Sangat besar sekali Pak Restu. Jadi sebab RRI ini bukan hanya sekedar media, tetapi juga alat sebagai pemersatu bangsa. Di mana di era kemerdekaan ini, RRI ini menjadi suara perjuangan. Sementara di era sekarang, RRI harus menjadi sebagai narasi kebangsaan. Itulah tugas kita sebagai Radio Republik Indonesia yang merupakan lembaga dari pemerintahan, di mana harus menyuarakan narasi yang aktual dan tidak ada disinformasi di situ. ASN di RRI juga mempunyai tugas dan fungsi, atau biasa lebih dikenal dengan TUSI, yaitu tugas fungsi yang jelas, di mana seorang ASN harus menyampaikan informasi secara akurat, terpercaya, berpihak pada kepentingan nasional, menyebarkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan juga nasionalisme. Selanjutnya, ASN juga menjadi garda dalam melawan hoax, radikalisme, dan disinformasi. Begitu mungkin Pak Restu. Wah, jadi siaran yang terdengar biasa aja di radio, ternyata punya bobot ideologis juga ya, Pak. Nah, tepat sekali Pak Restu. Soalnya, setiap konten dari RRI itu sebenarnya adalah media bela negara, non-militer. Karena kita sebagai warga sipil ini, maka dari itu, ASN di RRI harus sadar, mereka bukan hanya penyiar, teknisi, ataupun produser, tetapi juga agen pembentuk karakter bangsa dan negara. Begitu Pak Restu.
Jadi seperti yang kita tahu, saat ini kan kita hidup di era digital, banjir informasi, dan kadang kabur antara fakta dan opini. Jadi menurut Bapak, apa tantangan utama ASN dan RRI dalam menjaga kebangsaan di era saat ini? Nah, sebenarnya tantangan sebagai ASN, terutama di lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia ini sangat banyak sekali ya Pak Restu. Tetapi bisa kita khususkan yang pertama yaitu hoax dan disinformasi yang menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Soalnya kan di sini kita sebagai media ya, media yang merupakan lembaga dari pemerintahan. Selanjutnya, kejenuhan masyarakat terhadap konten formal yang membuat pesan kebangsaan sering dianggap membosankan. Radikalisme dan intoleransi masuk lewat media sosial. ASN termasuk di RRI harus mengubah cara kerja dari formal dan birokratis menjadi kreatif dan adaptif, di mana kita harus bisa menyisipkan nilai-nilai kebangsaan dalam format yang kekinian, lewat podcast biasanya, atau talk show, dan yang lainnya. Bahkan TikTok jika kita perlukan, karena sekarang mungkin kita bisa lihat TikTok lebih trennya Pak Restu ya daripada media-media sosial yang lainnya. Begitu Pak Restu. Jadi kita harus kreatif tanpa kehilangan nilai ya Pak. Nah, betul sekali Pak Restu. Soalnya seiring berkembangnya zaman, teknologi itu kan terus berubah. Karena semakin tahun semakin canggih. Tetapi pada dasarnya, nilai-nilai dalam diri kita itu tidak boleh hilang sebagai aparatur sipil negara. Pancasila, persatuan, toleransi itu harus tetap jadi benang merah dalam setiap konten di Radio Republik Indonesia. Begitu, Pak Restu. Wah, luar biasa sekali ya pembahasan hari ini. Saya yakin banyak ASN, khususnya di RRI, yang tercerahkan dengan yang disampaikan oleh Pak Riki. Sebagai penutup, Pak, apa pesan singkat dari Bapak untuk ASN agar tetap relevan dan berwawasan kebangsaan di tengah tantangan zaman yang seperti saat ini? Oke, pesan singkat untuk ASN. Jadi, Pak Restu, ASN itu bukan hanya pekerja negara, tapi juga penjaga ruh, kebangsaan, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka tetaplah belajar, jadilah contoh dalam berpikir dan bertindak, serta gunakan posisi kita untuk menyuarakan Indonesia, bukan hanya sekedar lewat kata, tetapi juga lewat karya-karya kita. Begitu Pak Stu, pesan singkat yang bisa saya sampaikan mungkin untuk para pendengar sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak, dan pesan yang disampaikan oleh Bapak. Baiklah, sobat pendengar, demikianlah episode podcast Suara Negeri hari ini. Semoga menginspirasi dan membuka wawasan untuk kita semua. Jangan lupa, jadi ASN yang cerdas, berintegritas, dan cinta tanah air. Sampai jumpa di episode selanjutnya.